Welcome to MCU Class 11th Grade Part 7. Hari ini kita membahas tentang termodinamika. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang aliran panas beserta gaya yang menyertainya. Hukum termodinamika terdiri dari dua hukum. Hukum yang pertama itu berbicara tentang sistem dan juga lingkungan, di mana yang namanya sistem itu adalah objek yang diamati, sedangkan lingkungan adalah area di sekitar sistem itu sendiri. Bunyi dari hukum satu termodinamika berbicara tentang panas neto yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi internal sistem yang ditambahkan usaha yang dilakukan oleh sistem. Dengan perumusan, Q sama dengan delta U plus W. Dengan Q adalah kalor, delta U adalah energi internal, dan W adalah usaha. Bisa dikatakan usaha adalah energi eksternal. Di sini sudah dipaparkan bahwa jika sistem melakukan kerja bernilai positif, tapi sistem dilakukan kerja bernilai negatif, jika sistem menyerap kalor, berarti dia positif Q-nya, dan saat dia melepaskan kalor, maka dia bernilai negatif. Ya, itu adalah perumusan dari hukum satu termodinamika. Hukum yang kedua tentang termodinamika ini berbicara tentang siklus, di mana siklus itu adalah proses yang selalu berulang. Ya. Di sini diprakarsai oleh rumusan Kevin Planck yang berbunyi, tidak mungkin sebuah mesin yang bekerja dalam suatu siklus menerima kalor dari suatu sumber kalor dan mengubah kalor itu seluruhnya menjadi usaha. Artinya, tidak mungkin panas langsung berubah seluruhnya 100% menjadi kerja, begitu. Karena yang namanya kerja mesin itu tidak mungkin ideal 100%, begitu. Pasti ada yang terbuang dalam proses dia mengubah kalor menjadi usaha mekanis misalnya. Seperti kerja sistem turbin gitu, turbin dengan mesin uap gitu. Tidak mungkin seluruh panas yang dihasilkan oleh uap itu akan seluruhnya untuk menggerakkan turbin, karena pasti terbuang oleh faktor-faktor eksternal atau juga faktor internal. Nah, di sini ditulis ada dua gambar. Ini adalah mesin sempurna yang diharapkan, mesin panas sempurna, dan tidak mungkin terjadi jika Q-nya itu 100% menjadi W. Pasti kalau yang namanya mesin yang sesungguhnya, ada kalor yang diserap, pasti ada kalor yang dilepas. Ya, Q1 itu kalor serap, Q2 itu kalor lepas, dan itu baru hasilnya menghasilkan kerja atau W di sini. Nah, itu adalah mesin kerja yang seharusnya, begitu. Jadi tidak mungkin yang semua kalor itu 100% jadi usaha, tapi pasti ada yang terbuang atau terlepaskan, begitu. Itu adalah sistem kerja yang kita tahu di mesin uap atau mesin kalor yang sesungguhnya. Nah, untuk hukum dua termodinamika itu ada 3 siklus. Siklus pertama namanya siklus Carnot, kedua itu siklus Otto, ketiga itu adalah siklus Clausius. Ya, nanti kita akan jelaskan secara detail untuk beberapa siklus ini. Yang pertama, siklus Carnot atau siklus panas ya di sini. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah mesin-mesin pemanas seperti mesin uap ataupun rice cooker juga mungkin seperti ini ya prinsipnya. Dan kita tahu bahwa yang namanya mesin panas itu banyak ya, mesin yang menghasilkan panas itu banyak ya. Di sini ada 4 proses yang menghasilkan siklus ya, namanya siklus Carnot. Siklus A ke B yang kita tahu di sini, siklus A ke B di sini itu namanya adalah ekspansi isotermik. Ya, ekspansi isotermik itu artinya pengembangan sistem tapi suhunya tidak berubah. Itu adalah ekspansi isotermik. Sedangkan B ke C yang ini, yang kecil ini ya, BC, itu adalah ekspansi adiabatik. Artinya
pengembangan sistem, tapi kalornya tidak berubah. Seperti yang kita jelaskan, yang namanya kalor dan suhu itu berbanding lurus, tapi nilainya berbeda karena ada massa dan kalor jenis begitu. Makanya adiabatik jauh lebih curam daripada isotermik begitu ya. Kemudian ada proses C ke D di sini. Nah, ini itu adalah kompresi isotermik. Berarti sistemnya mengecil, terkompres ya, atau menyempit ya, tapi suhunya tidak berubah. Dan yang terakhir D ke A, yang ini, nah, D ke A itu artinya kompresi adiabatik, berarti terjadi penyempitan atau ya pengecilan sistem ya, tapi kalornya tidak berubah. Nah, itu adalah sistem Carnot ya. Ini bekerja di mesin uap, mesin-mesin yang menghasilkan panas ya. Oke. Itu adalah siklus Carnot. Ini memang digunakan di revolusi industri pertama ya, di mana dulu ada kapal uap, sekarang ada yang namanya kereta batu bara dengan sistem uap pembakaran batu bara gitu kan. Tapi untuk revolusi berikutnya, revolusi industri kedua, ketiga, keempat begitu, ya ada pengembangan siklus baru. Namanya adalah siklus Otto ya. Tapi siklus Carnot punya perumusan, yaitu sebagai berikut. Efisiensi mesin Carnot di sini ada simbolnya nu. Nah, nu sama dengan W per Q1 kali 100%. Seperti yang disampaikan oleh Kelvin Planck sebelumnya, bahwa tidak mungkin usaha itu 100% didapatkan dari sumber kalornya. Ya, tidak mungkin Q1 sama dengan W. Maka, pasti ada proses pelepasan kalor. Maka W itu sebenarnya Q1 kurang Q2. Ya, sini ditulis usaha itu ada selisih dari Q1 kurang Q2. Karena nggak mungkin seluruh kalor yang diserap itu menghasilkan usaha. Pasti ada kalor yang dilepaskan. Begitu. Nah, dari situ kita lihat penyetaraan di sini. Berarti kalau kita lepas itu Q1 bagi Q1 itu 1 ya. Sedangkan Q2 bagi Q2 itu tetap. Nah, di sini. Nah, karena yang seperti dijelaskan, rumus Q itu ada MC delta T ya. Berarti Q dan T itu adalah sebanding. Walaupun secara nilai berbeda. Maka jika MC-nya dicoret begitu, maka dapat T2 per T1. Karena perbandingan Q1 sama dengan Q2 sama dengan T1 per T2 jika massa dan kalor jenisnya dicoret begitu. Nah, ini adalah efisiensi mesin Carnot. Berikutnya, kita kenalan dengan mesin yang terkenal di revolusi industri sekarang ya. Sekarang kan revolusi industri 4.0 ya. Dimana ini adalah mulainya siklus Otto. Siklus Otto, Otto itu dari kata otomotif gitu ya. Berarti kalau otomotif sudah pasti bayangannya adalah motor gitu ya, sepeda motor atau mobil gitu ya. Otomotif. Nah, siklus Otto di sini ada siklus termodinamika yang digunakan dalam kehidupan, yaitu di dalam mobil, sepeda motor, dan semua transportasi yang menggunakan bahan bakar bensin. Termasuk genset juga ya. Oke, namanya adalah petrol fuel di sini. Nah, kalau kita tahu ya, anak-anak otomotif mungkin lebih paham di sini ya. Tapi di sini kita lebih belajar tentang siklus Otto-nya sendiri. Kita tahu ya namanya mesin kendaraan bermotor itu dimulai dari udara yang masuk ya plus bahan bakar ya, bahan bakar kita biasanya entah itu petrolite entah itu solar gitu ya. Itu ada udara mendorong piston di sini ya. Dan gas yang dihasilkan, energi dihasilkan oleh bahan bakar itu mendorong piston agar rotor berputar begitu. Nah, berputar seperti ini sehingga roda mesin berputar gitu. Dan hasil dari pembakaran hasil ekspansi udara itu menghasilkan gas buang baru ya, dikeluarkan dari knalpot begitu ya. Kalau kita bayangkan mesin kendaraan seperti itu. Nah, yang berbeda
dengan siklus Carnot, siklus Otto itu ada di siklusnya. Nah, kita lihat ada sedikit perbedaan, yaitu di sini. Nah, nanti akan dijelaskan. Pertama, A dan B-nya tidak ada perubahan signifikan. Ya. A ke B itu adalah kompresi isotermik, begitu. Ya. B ke C agak sedikit berbeda, yaitu isokorik. Ya, isokorik tapi suhunya meningkat, begitu. Jadi terjadi penyerapan panas di sini. Isokorik itu adalah proses termodinamika di mana volumenya tetap. Ya, tentu saja wadah dari tangki bahan bakar itu tetap ya, tidak mungkin mengembang dan mengempis begitu. Kemudian C ke D itu adalah ekspansi isotermik ya, seperti yang dijelaskan di siklus Carnot ya mirip. Kemudian D ke A itu adalah isokorik dengan penurunan suhu atau suhunya mengalami penurunan. Ya, itu adalah siklus Otto. Jadi siklus itu selalu berulang ya, dalam tangki bahan bakar sehingga pistonnya selalu menekan atau mengembang gitu, sehingga rotor pada mesin itu selalu berputar. Ya, itu ada prinsip dari siklus Otto digunakan di otomotif. Ya, bagi anak-anak yang nanti tertarik di bidang otomotif, siklus Otto itu pasti ketemu. Oke, lanjut. Ya, ini adalah soal latihannya. Silakan anak coba, siapa tahu keluar ya. Nah, suatu mesin kalor, berarti ini Carnot ya, bekerja pada satu tandon bersuhu tinggi dengan suhu 1500 Kelvin. Kalau suhu tinggi itu sudah pasti T ya, T. T-nya T1 karena suhunya tinggi. Dan tandon bersuhu rendah 750 Kelvin, berarti ini T2. Jika dia menyerap kalor sebanyak 2000 Joule, kalau dia menyerap kalor, berarti dia Q1, tapi kalau nanti ada soalnya Q2, itu berarti kalor yang dilepas. Gitu. Nah, di sini ditanyakan adalah berapa usaha maksimum yang dapat dilakukan. Berarti W yang dicari ya di sini ya. Oke. Ada T1 1500 Kelvin, T2 750 Kelvin, Q1-nya 2000 Joule, yang dicari adalah W atau usaha. Oke, nah itu yang diketahui ya. Seperti yang ditulis tadi, T1-nya 1400 Kelvin, T2-nya 750 Kelvin, Q1-nya 2000 Joule, dan W yang ditanyakan. Nah, seperti kita tahu bahwa Q dan T itu adalah sebanding, maka Q2 per Q1 sama dengan T1 per T2 per T1 ya. Di sini. Karena kita mau cari Q2 berarti rumusnya dibalik aja ya. Nah, berarti Q2 itu sama dengan T2 per T1 kali Q1. Q1 itu pindah ruas sini jadi kali ya. Kita masukkan semua angka dengan T2-nya 750, T1-nya 1500 Kelvin ya dua-duanya, dikali 2000 Joule di sini. Nah, setelah dihitung sudah pasti ini 1:2 ya. Setengah kali 2000 ya 1000 Joule. Itu untuk kalor lepas. Yang kita cari di sini adalah usahanya. Berarti W sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan 2000 kurang 1000. 2000 kurang 1000 adalah 1000 Joule. Nah, itu adalah usaha yang didapatkan dari mesin Carnot. Ya. Mesin untuk Clausius bagaimana? Ya, prinsipnya juga sama. Hanya saja nanti sistem kerjanya saja. Tapi untuk efisiensi dan usahanya sama, karena siklus Otto dan siklus Carnot itu pasti penghasil panas. Ya. Dan ada kalor yang diserap dan kalor yang dilepaskan. Tapi siklusnya berbeda. Berikutnya adalah siklus Clausius, ya, siklus ketiga. Siklus Clausius ada kebalikan dari siklus Carnot, di mana siklus Carnot menceritakan tentang mesin pemanas atau mesin kalor, sedangkan siklus Clausius sendiri berbicara tentang mesin pendingin, atau lebih kita kenal dengan istilah refrigerator atau kulkas. Ya. Selain kulkas, ada juga AC, juga prinsipnya seperti mesin pendingin, ya, air conditioner. Kemudian untuk teorema Clausius punya rumusan sebagai berikut. Tidak mungkin membuat mesin bekerja dalam satu siklus
menerima kalor dari suatu sumber kalor dan mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Nah, kalau tadi mesin kalor berfungsi adalah mengubah dari sumber panas menjadi energi, begitu, menjadi usaha. Sedangkan untuk ini, untuk mesin pendingin atau refrigerator adalah mengubah dari suhu tinggi menjadi suhu yang lebih rendah pada suatu sistem dengan membuang panas ke lingkungan, begitu. Dan untuk refrigerator sempurna, yang tidak mungkin terjadi adalah tidak ada usaha luar yang mengakibatkan suhu tiba-tiba turun drastis sehingga kalor lepasnya itu menghasilkan temperatur yang lebih rendah. Ya, impossible, tidak mungkin terjadi. Makanya kita menggunakan prinsip refrigerator yang sesungguhnya, yang ini. Ini membutuhkan suatu usaha dari luar sehingga sistem yang suhunya tinggi akan mengalami penurunan suhu pada tandon yang dingin, begitu. Itu adalah prinsip refrigerator atau mesin pendingin. Nah, maka itu ada perlu usaha dari luar yang kita kenal dengan istilah gas freon pada kulkas dan AC. Nah, bagaimana sistem kerjanya? Sebagai berikut. Prinsip kerja mesin pendingin. Ada A, B, C, D, E di sini. Nah, yang A itu adalah menunjukkan wadah ya, memompa gas. Isinya freon dan atau amoniak itu sendiri ya. Misalnya bagian bawah kulkas ya, itu ada box yang menyimpan gas freon atau juga di bagian atas ya, tergantung posisi kulkasnya. Kemudian ada bagian B, itu adalah pipa saluran. Fungsinya adalah melepaskan kalor yang dari sistem ke lingkungan. Dan ada pipa C yang mengembun. Di sini adalah pipa kulkas menuju ke bagian wadah freezer, di mana di sini menghasilkan embun-embun dingin. Ya, embunnya mendinginkan gas menjadi air, gitu. Dan hasil dari freon yang dialirkan pada pipa-pipa itu masuk ke ruang beku D dan menyerap kalor dari ruang itu sehingga suhunya turun dan menjadi ruang beku atau freezer. Dan kalornya dikeluarkan dari bagian belakang kulkas atau bagian belakang AC. Dan siklusnya terus berlanjut. Gas yang dialirkan yang merupakan gas buang itu akan dipompa kembali masuk ke kotak A, di mana di situ terisi lagi freonnya. Terus berulang dalam siklus yang sama. Freon mengalir dan mendinginkan udara, udaranya itu mengembun masuk ke dalam ruangan beku dan hasil dari proses pelepasan kalor itu akan dialirkan kembali ke box freon. Selalu berulang. Itu adalah prinsip mesin pendingin, kulkas ataupun AC. Nah, ada yang namanya koefisien performansi mesin pendingin, disingkat CP. Itu adalah kebalikan dari efisiensi pada mesin Carnot dan mesin Otto yang membandingkan antara usaha dan juga kalor yang diserap. Sedangkan untuk koefisien performansi ini adalah pembandingan antara panas yang diambil dari tandon dingin Q2 dengan pemakaian usahanya. Berarti ini lebih ke fokus ke kalor yang dilepaskan ya, yang dari sistem sehingga suhunya menjadi turun begitu. Jadi fokusnya ada perbandingan antara Q2 per W. Ya. Bagaimana contoh soalnya? Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah lemari pendingin memerlukan usaha 150 Joule untuk memindahkan kalor sebesar 100 Joule. Berarti memindahkan kalor itu berarti melepaskan kalor atau Q2 ya. Dari suhu rendah ke suhu tinggi. Ya. Jadi dia melepaskan. Dan berapakah koefisien kerja lemari pendingin tersebut? Ya, bagaimana cara menghitungnya? Yang diketahui di sini ada W adalah usaha 150 Joule dan Q2 adalah kalor yang dilepaskan ya, menuju ruangan yang lebih panas dari ruang beku gitu. Dan CP adalah koefisien performansi dengan CP sama dengan Q2 per W. Berarti Q2-nya 100, W-nya 150. Itu adalah 100 bagi 150 atau 2 per 3. Sama dengan 0,67. Nah,
Jadi koefisien performansi itu pasti nilainya di antara 0 sampai 1 gitu. Kenapa? Karena nggak mungkin secara ideal seperti disampaikan di teorinya Kelvin Planck ataupun Clausius sendiri tidak mungkin 100% ya terjadi begitu. Jadi pasti di bawah 1 ya untuk koefisien performansinya. Nah, oke, demikianlah tentang hukum termodinamika, di mana siklus Carnot itu lebih ke mesin uap atau mesin kalor panas ya kita tahu di industri-industri perdana ya digunakan untuk kapal uap dan juga kereta api uap gitu dengan bahan baku batu bara. Kemudian lanjut ke revolusi berikutnya lebih high tech ya, revolusi industri 2 dan 3 itu menggunakan mesin fuel diesel atau menggunakan bensin yang kita tahu sekarang. Itu adalah siklus Otto, di mana mesin transportasi sekarang berkembang dari mobil dan motor, ya, itu semua menggunakan fuel energi, ya. Dan sekarang dilanjutkan ke bagian kebalikan dari mesin Carnot dan mesin Otto, namanya ada siklus Clausius. Aplikasinya adalah di mesin pendingin, yaitu kulkas dan AC. Jadi, dia membuang kalori keluar agar ruang bekunya atau freezernya tetap dingin dengan suhu yang rendah. Jadi manfaat termodinamika itu sangat luas. Di sini digunakan di barang-barang elektronik yang kita kenal dari kehidupan sehari-hari, baik itu di bidang transportasi otomotif ataupun di alat-alat elektronik rumah tangga. Oke, demikianlah penjelasan tentang termodinamika. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di MCU kelas berikutnya. Sampai jumpa.